nanti presentasinya Pak Budi ya. Ya. Saya bilang saya akan bertanya, kemudian nanti Pak Profesor juga akan bertanya karena waktunya. Pertama Pak Budi, ya sebenarnya tadi yang diceritakan ya itu ya bagian ada yang ditulis bagiannya terkait dengan pengabdian Bapak ini, kira-kira fokus pengabdiannya itu berbasis masalah atau berbasis aset dalam kegiatan PKM ini? Berbasis masalah, Pak. Makanya kita menggunakan PAR itu. Ya, masalahnya di dalam latar belakang sepertinya belum ada data ya. Data itu penting ya. Kalau dalam pengabdian berbasis masalah, berarti harus ada masalah di data ya. Kemudian ada strategi sedikit sudah disampaikan juga. Dan nanti kira-kira hasilnya apa. Nah, kalau bicara tentang Kota Bogor itu kaya Pak. Kaya akan data, kapitalisme. Dalam konteks ini adalah yang ya macam-macam dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi. Benar Pak. Kenapa tidak diproblematisasi dari konteks masalah yang ada tentang toleransi atau kapitalisme atau bahasa? Ya, kan. Karena saya ikut. Kenapa Pak? Ya, jadi coba contoh di mana Bogor Utara misalkan, itu di situ ada kasus sampai sekarang pendirian Masjid Imam Ibnu Hanbal itu kontra terus gitu. Iya. Wah itu penting, harusnya kan narasinya dari situ Pak. Kan itu sebenarnya banyak masalah. Gimana kira-kira? Iya. Padahal mereka itu gunakan ayat juga. Ya, makanya dengan penguatan pemahaman moderasi beragama ini perlu Pak memberikan sebuah sentuhan yang mungkin kan pertama mungkin masih dugaan kita adalah penolakan itu ya nggak usah dijelasin ya nggak apa nggak usah dijelasin ya. Karena itu saya latar belakang itu harusnya ada data gitu loh iya ya kan yang diambil dari situ. Ini kan narasi Bapak ini jujur ya, ini ya Bapak ngambil dari buku Sabit Lantai. Saya menulis juga di situ kan, saya menulis dua kan yang moderasi beragama yang Bapak kutip itu kan. Iya. Nah sebenarnya kayak gitu-gitu tuh nggak usah diambil tulisannya topik banyak-banyak itu kan. Jadi kita aja itu untuk menguatkan apalah. Saya itu kan beberapa paragraf itu dari buku saya banyak itu kan. Maksud saya baik fakta ya kan tidak ada. Jadi kemudian yang kedua yang dipahami Bapak tentang moderasi beragama itu apa? Yang saya pahami terkait tentang moderasi beragama adalah terkait tentang cara pandang Pak, cara pandang terhadap sesuatu, misalnya terhadap yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita Kenapa Pak? Indikatornya ada berapa? Kalau secara disebutkan mungkin ada beberapa Pak ya. Indikator. Ada berapa Pak? Udah itu sudah poin dalam roadmap Kementerian Agama sudah jelas, tepat. Definisinya juga sudah jelas. Bapak belum baca roadmap ini. Harus baca. Kalau menurut saya negara ini sudah punya definisi ya. Saya sudah cocok juga ya. Tentunya Bapak mungkin itu atau mungkin ruang lingkup ya dari kategorinya mengarah pada yang ada di dalam program kan? Siapa? Jadi gitu ya. Siapa? Jadi itu harus dipahami ya. Baik Pak harus paham. Indikatornya nggak ada di sini. Kalau menurut saya tetap harus mengacu kepada roadmap itu. Terakhir ya. Nanti akan dikatakan. Yang terakhir ini kan bicara tentang ayat ya, ayat-ayat moderasi beragama dalam konteks penguatannya ini kan harusnya mungkin dimunculkan ya, ada beberapa gitu kan, selain wakadzalika ja'alna ummatan wasatan itu kan ada lagi dan ini juga harus lebih komprehensif karena basisnya adalah
Berarti masuknya adalah menambahkan ayat-ayatnya Pak ya. Iya, kalau Bapak mau kaji ayat-ayatnya, Iya. jelas ayatnya apa? Ya, siap Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Budi. Siap. Halo Pak Budi, bisa didengar suara saya? Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Oh ya, Pak Budi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Muhtarom, kritik saya terhadap apa yang sudah saya sampaikan juga kurang lebih sama. Jadi data-data terkait dengan problem itu belum sampaikan, belum Pak Budi sampaikan. Benar Pak. Tadi di proposal sama sekali tidak ada, karena seharusnya di proposal dikemukakan data-data terkait dengan problem itu, kasus-kasus dan sebagainya, baik itu berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan berita-berita di media gitu. Nah, itu juga bisa jadikan bukti bahwa ada problem di situ. Siap. Sehingga baik problem berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi maupun ada fakta literatur yang dari kajian-kajian sebelumnya, itu yang menjadi latar belakang dari kajian Pak Budi. Selanjutnya, karena ini penting, karena perumusan masalah juga harus berbasis pada problem. Nah, jadi masalah yang mau dipecahkan itu di pengabdian ini gitu. Nah, itu juga harus sesuai dengan problemnya. Begitu juga langkah-langkahnya dan sebagainya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dikemukakan di dalam problem. Siap. Jadi kaitan dalam problem, maksud saya problem di sini itu yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah itu, problemnya, problem sosial yang Bapak kemukakan di latar belakang masalah itu. Jadi semua secara runtut itu, mulai dari latar belakang, kemudian problem yang mau dipecahkan, tujuan, manfaat, langkah-langkah strategis, itu semuanya harus berkesesuaian dengan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan yang menjadi latar belakang masalah yang mau Pak Budi pecahkan di dalam pengabdian ini. Jadi itu saran dari saya, biar karena yang saya lihat di latar belakang Bapak hanya mengemukakan teori-teori. Benar, Dan Pak. terkait dengan teori-teori itu juga, itu sudah ada pedomannya di Kementerian Agama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Muhtarom. Jadi sudah terstandarkan berdasarkan kajian yang sudah mendalam dan cukup lama dari para ahli, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu rumusan terkait dengan moderasi beragama itu. Nah, itu sudah selesai lah kira-kira begitu. Sampai Pak Budi tinggal pakai saja gitu. Siap Pak. Ya. Saya kira itu Pak Budi yang saran dari saya pada kesempatan ini. Karena ini waktunya sudah habis, mungkin Pak Budi bisa keluar dari room. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sukses Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.